Hai Sobat Pijar, selamat datang di Pijar News bersama dengan saya, Yemima Hutapea. Dan selamat masuki bulan Natal yang penuh berkat ya. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan memampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa menyaksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Nah, bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Nah, bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV di www.pijar.tv. Atau Anda bisa menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Nah, sejak awal kami memulai pelayanan media ini, visi kami adalah memperlengkapi tubuh Kristus untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Bentuk pelayanan kami adalah dengan memberikan waktu tayang gratis kepada gereja, lembaga, yayasan, bahkan siapapun yang ingin memberikan konten dalam bahasa Indonesia untuk disiarkan dan melayani bersama kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Bagi saudara yang memiliki konten video rohani yang ingin disiarkan agar bisa menjangkau lebih luas dan memberkati lebih banyak orang, silakan hubungi nomor kontak yang tertera di layar untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim networking kami. Selama tahun 2023, kami juga banyak bekerja sama dengan YGP Film sebagai perwakilan dari Sony Indonesia dan juga Light Plus dan Yayasan KBS dalam pembuatan film dan video-video pengajaran yang kami kemas secara sinematik untuk memberikan sentuhan kualitas kepada konten pengajaran rohani yang dalam dan detail. Nah, dalam kerjasama ini, kami juga memiliki kerinduan agar banyak orang atau gereja atau lembaga yang ingin mengembangkan kualitas dalam membuat konten untuk belajar bersama-sama dengan kami dalam training-training yang akan kami adakan mulai dari level pemula, intermediate, sampai advance. Nah, bagi saudara nih yang tidak ingin melewatkan kesempatan ini, silakan hubungi kami di nomor kontak yang tertera di layar dan silakan berdiskusi dengan tim networking kami untuk mendapatkan training yang sesuai dengan kebutuhan saudara. Nah, saudara, di dalam setiap program yang kami siarkan, Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa. Itulah sebabnya saat kami melakukan siaran, kami menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami. Maka kami juga aktif dalam social media platform dan saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan oleh Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan juga kesaksian. Nah, ngomong-ngomong soal merchandise nih, ada loh merchandise Natal yang menarik banget buat para sahabat Pijar TV. Nah, bagi pemirsa yang berdonasi minimal Rp500.000 bagi pelayanan penyiaran Pijar TV, khusus di bulan Natal ini, saudara berkesempatan mendapatkan tote bag menarik ini. Lihat nih, ada Mima pegang. Dari brand merchandise Pijar TV Kala. Nah, donasi saudara akan sepenuhnya kami pergunakan untuk mendanai pelayanan follow up kepada lebih dari 200.000 percakapan yang kami bangun dengan pemirsa Pijar TV setiap bulannya. Nah, bekerja sama dengan banyak hamba Tuhan, kami juga membawa pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang bervariasi dan yang didasari pada kebenaran Alkitab kepada para pemirsa yang tinggal di area-area yang sulit dijangkau gereja atau para penginjil akibat sarana transportasi dan juga akses yang sulit. Nah, Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan juga komunitas. Dengan kerinduan ini, Pijar TV terus memproduksi program-program in-house yang secara spesifik menyajikan pembahasan-pembahasan atas pertanyaan yang banyak diajukan oleh pemirsa Pijar TV dan disampaikan melalui sistem respon kami. Nah, puji Tuhan banget nih, melalui donasi yang saudara salurkan setiap bulannya kepada kami dimampukan untuk memproduksi program-program yang secara spesifik menjangkau banyak audiens. Salah,
Sela adalah program respon terhadap permohonan doa para pemirsa Pijar TV yang kami tayangkan setiap hari di Pijar TV, di jadwal tayang yang tertera berikut ini. Nah, dalam program ini kami bukan hanya berdoa bersama dengan para pemirsa Pijar TV dalam pergumulan-pergumulan dihadapi, tapi kami juga mengajak pemirsa untuk memuji dan juga menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Untuk itu, mari terus kirimkan permohonan doa saudara ke nomor WhatsApp dan juga call center Pijar TV, agar kami bisa berdoa setiap hari bersama dengan saudara. Ku tahu yang ku percaya. Pijar TV baru aja melakukan produksi episode-episode baru Ku Tahu Yang Ku Percaya dengan tema Doktrin Tentang Allah. Produksi kali ini dilakukan di Kota Denpasar, Bali, bekerjasama dengan YGP Films, Lightless dan juga Revaya Mission Center dan STTII Bali. Nah, episode-episode ini akan dirilis di awal tahun 2024 dan akan tayang setiap hari jam 5 sore di Pijar TV. Yuk, saksikan ya, jangan sampai ketinggalan loh pemirsa. Nah, program Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah diproduksi sejak tahun 2016 bersama dengan Pendeta Ezra Alfred Soru dan Pendeta Marta Yudano. Sudah lebih dari 150 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi, pelajaran tentang Roh Kudus, 10 perintah Allah dan juga kristologi. Secara khusus, program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan untuk bertanya, minta didoakan, dan juga menggunakan setiap episodenya menjadi bahan pendalaman Alkitab. Nah, sejak mulai produksinya di tahun 2016, program Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah ditonton lebih dari 31 juta pemirsa loh, baik melalui platform televisi maupun YouTube. Juga Ku Tahu Yang Ku Percaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 75.000 responden Pijar TV. Berikut ini adalah testimoni dari pemirsa program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya menjadi program favorit saya karena program Ku Tahu Yang Ku Percaya memberikan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan yang disajikan oleh Pendeta Ezra Soru melalui Pijar TV. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya banyak memberikan saya pengetahuan seputar Alkitab, serta pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya menyukai program Pijar TV, yaitu Ku Tahu Yang Ku Percaya karena sangat memberkati. Melalui program tersebut, banyak pelajaran dan wawasan Alkitab yang saya dapat. Shalom, Ku Tahu Yang Ku Percaya ini acara yang menurut saya sangat penting dan jadi favorit saya karena iman Kristen harus tahu dasarnya berpijak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati selalu. Semoga Pijar TV tetap jaya dan semua siarannya luar biasa. Melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya, saya banyak belajar tentang firman Allah dan banyak hal yang saya tidak tahu menjadi tahu tentang firman Allah. Nah, bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca. Bicara soal program Ku Tahu Yang Ku Percaya, kita akan beralih nih ke Joe Octavianus yang saat ini sedang bersama dengan Pendeta Marta Yudano yang sudah menjadi host program Ku Tahu Yang Ku Percaya sejak tahun 2017 lalu. Mari kita simak pembahasan Joe dan juga Pendeta Marta Yudano tentang perjalanan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Terima kasih ya Bima, dan pemirsa masih menyaksikan Pijar News saat ini, dan saya tidak sendiri karena saat ini ada Ibu Marta Yunando. Wah, ini Ibu Marta nih kalau lihat mukanya nih ya, ini pasti Anda semua familiar dengan satu program, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, apa kabar Bu? Baik, puji Tuhan. Senang sekali, saya nggak sendirian tentunya. Dan juga ada Mima tadi sudah membawakan Pijar News. Nah Bu, biasanya nih kalau kita ada kesempatan di Pijar News ini untuk kita bisa bicara banyak tentang program-program di Pijar TV. Yang kami tahu, atau mungkin juga para pemirsa mungkin pengen tahu juga, bahwa Ibu kan punya latar belakang di media broadcast ya Bu ya. Nah menurut Ibu, sebetulnya seberapa penting sih Bu untuk kita bisa mengabarkan Injil, terutama di broadcast media seperti ini?
Kalau diperhatikan dan diteliti dengan sangat begitu ya pemirsa ya, peran media ini adalah salah satu yang tidak bisa diabaikan untuk penginjilan apalagi di masa-masa sekarang ini. Mungkin kita beberapa tahun yang lalu ya teknologi belum canggih ya. Kita hanya berpikir bahwa penginjilan itu dilakukan dari mimbar ke mimbar, dari gereja ke gereja. Tapi kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, alat-alat semakin canggih dan lain sebagainya, maka penginjilan bisa semakin dikembangkan dan semakin diperluas dan dipermudah oleh karena adanya media tadi tuh. Ya kan? Bisa bayangkan begini, kalau tidak ada kecanggihan teknologi hari ini seperti media yang ada, kembali flashback 2000 tahun yang lalu zaman Yesus masih melayani. Wow, oke. Ya kan? Yesus melayani hanya di area Israel. Kalaupun diizinkan, kapan Indonesia dapat Yesus khotbah? Oh iya, benar. Ya kan? Kapan gitu kan? Ya di Israel sendiri aja, kalau dia sudah ada di Nazaret, yang Kapernaum nunggu. Betul. Yang nanti ya yang tempat-tempat lain nunggu dan lain sebagainya. Jadi terbatas sekali seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya media, ini seperti perpanjangan tangan di mana orangnya tidak perlu pergi kemana-mana, tetapi medianya bisa sampai kemana-mana. Dalam arti penginjilannya bisa sampai kemana-mana. Nah ini fungsinya media nih pemirsa, seperti itu. Dan lagi pula kita juga tidak perlu apatis dengan kemajuan teknologi ini, karena sebetulnya kalau kita perhatikan nih Bung Jo, itu sudah ada di Alkitab. Oh iya? Itu sudah ada di Alkitab ya. Izinkan ada satu ayat yang seringkali ini ditafsirkan oleh banyak pendeta sebagai ayat yang mendukung media untuk penginjilan. Jadi ini ada di Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi ada orang bilang begini, oh ini malaikat ini mengilustrasikan seperti satelit yang sekarang ada. Ya kan kalau media kan sekarang ditembaknya ke satelit begitu kan ya, TV, radio dan lain sebagainya. Jadi orangnya tidak perlu kemana-mana, tetapi pesannya sudah bisa lebih menyebar, lebih luas dan lebih cepat. Gitu. Tadi kalau saya kasih gambaran, kalau nunggu Yesus, kita minta jadwalnya Yesus kira-kira berapa ribu tahun lagi dapatnya. Gak bisa nyampe ke Indonesia malah. Itu dia masalahnya kan. Tapi sekarang ini kita gitu ya hanya cukup berada di studio ini atau ada di studio radio katakanlah begitu. Sekali kita mengudara, mereka yang ada di Cina udah bisa mendengarkan kita. Mereka yang ada di Eropa bisa mendengarkan kita. Sometimes kalau dulu saya siaran radio gitu ya. Saya masuk ruangan siarannya di Jakarta, di Indonesia, tapi nanti feedbacknya dari Belanda bilang puji Tuhan kami diberkati. Nanti dari Jerman puji Tuhan kami diberkati. Padahal saya di Jakarta aja, gitu kan ya. Jadi lihat sepowerful itu media bagi sarana penginjilan. Terutama kalau kita bicara soal media penyiaran ya Bu ya, itu kan memang nggak cuma bicara soal alat aja ya, tapi juga bicara tentang orang-orang yang mau melakukannya ya Bu ya. Nah pertanyaannya mungkin kalau yang lebih pribadi Bu, apa yang membuat Ibu secara pribadi ya Bu ya tertarik untuk selalu menyiarkan kabar baik, terutama lewat media penyiaran? Tadi Ibu bisa bicara tadi masa lalunya pada waktu itu di radio, lalu saat ini mungkin menggunakan media seperti Pijar TV saat ini Bu. Yang pertama itu adalah kesempatan dari Tuhan, ya. Jadi saya nggak pernah mengatur bahwa saya akan konsisten di penyiaran, tetapi memang caranya Tuhan yang selalu membuka kesempatan kepada saya untuk bisa berkecimpung di dunia kepenyiaran yang khususnya untuk firman Tuhan gitu ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah hati yang memang rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seluas-luasnya sehingga sebanyak-banyaknya orang dapat mendengar tentang berita keselamatan gitu. Jadi dua hal itu yang mendorong saya untuk bisa konsisten di dunia penyiaran pastinya. Iya, karena ada banyak orang saat ini merasa bahwa menyiarkan kabar baik itu jadi seperti beban. Karena orang tuh merasa bahwa oh ini saatnya saya harus menyiarkan kabar baik. Jadi ada satu saat di mana dia harus, tapi ada satu saat dia merasa bahwa itu sama seperti beban tersendiri dalam kehidupannya dia, karena merasa dia bahwa nggak ada panggilan untuk melakukan hal itu gitu loh Bu. Nah sedangkan Ibu tadi bilang bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kenapa Ibu bisa melihat dari sisi yang berbeda ya Bu ya?
Karena sebetulnya tugas menyampaikan Injil itu kan tidak dibatasi oleh jabatan seseorang. Itu panggilan semua orang percaya sebetulnya, begitu kan ya. Nah, ketika kita dibukakan sebuah kesempatan, itu seperti sebuah konfirmasi dan sebuah sukacita bahwa oh, saya dipermudah nih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi kalau dibilang beban sih agak perlu agak perlu direnungi ulang gitu ya. Kenapa itu menjadi beban gitu? Ya kembali lagi yang namanya menyampaikan kabar baik itu memang bagian dari setiap kita. Apalagi kemudian dibukakan fasilitas untuk dipermudah. Waduh, itu kan tambah sukacita ya. Betul. Seperti itu. Ya. Nah, bicara soal penyiaran, lalu juga dengan hubungan dengan Pijar TV. Saat ini kan orang sering lihat Ibu di Pijar TV sebagai anchor atau sebagai seorang pembawa acara ya, membawakan acara di Ku Tahu Yang Ku Percaya, Pendeta Alfred Soru. Nah, peran Ibu di Pijar bersama Pak Esra, Ku Tahu Yang Ku Percaya, yang saat ini kan sudah banyak pemirsa yang melihat dan menikmatinya. Banyak orang juga belajar firman dari program yang dibawakan. Nah, menurut Ibu, apa yang pionir dalam program ini yang dihadirkan bagi pemirsa dalam konteks pemuridan, Bu? Yang prioritas maksudnya? Yang pionirnya, Bu, sebagai pionirnya. Ini satu hal yang unik ya, karena itu tadi, sebetulnya media ini kan membantu untuk melimit yang namanya keterbatasan. Kita tidak membeda-bedakan, oh si A lebih hebat, si B biasa aja, si C gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi memang Tuhan kan memakai setiap pribadi dengan keunikannya masing-masing. Saya tidak berkata bahwa misalnya ya program yang saya ada di dalamnya bersama Pak Esra Soru lalu berkata bahwa Pak Esra tuh segala-galanya, enggak juga gitu ya. Ada banyak juga pendeta-pendeta lain yang luar biasa yang dipakai Tuhan seperti itu. Tapi Pak Esra punya keunikan sendiri. Di mana kalau Pak Esra katakanlah tidak dimediasi lewat Pijar TV ya atau lewat media penyiaran, ya Pak Esra hanya ada di tempatnya. Gitu. Tapi dengan dimediasi, kita tahu bersama ya pemirsa, Pak Esra itu domisilinya di Kupang. Gitu. Jadi orang Kupang saja nanti yang akan menikmati anugerah karunia Tuhan yang diberikan kepada seorang Esra Soru. Betul. Sementara ketika Pak Esra sekarang ada di KYK, di Pijar TV, Ku Tahu Yang Ku Percaya, maka seluruh Indonesia bisa menikmati anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada Pak Esra lewat pemuritan itu. Jadi banyak orang yang bisa mengalami dan mendapatkan pemuritan melalui Pak Esra Soru. Nah, itu yang saya lihat seperti itu, ya. Dan memang buktinya kita sudah banyak menuai gitu. Ada banyak orang sangat diberkati karena beliau ini juga punya satu kelebihan adalah ketika dia menyampaikan pengajarannya, dia tidak menyampaikan, kita tahu ya pemirsa, beliau ini seorang teolog ya dan seorang pembelajar yang strata kesarjanaannya juga cukup tinggi begitu ya. Tapi dia mampu menyampaikan pengajarannya dengan bahasa yang halayak umum bisa menangkapnya dengan baik. Satu hal kelebihan yang saya tangkap dari Pak Ezra khususnya sebagai pembicara utama di KYK ini, beliau itu mampu memiliki ilustrasi-ilustrasi untuk menyampaikan pengajarannya kepada pemirsa yang mendengarkannya, gitu. Dan saya sendiri juga cukup menikmati kalau beliau mengajar ya, Bu, mengajar lewat Pijar TV ini gitu ya. Beberapa kali kami satu area begitu seperti itu. Jadi saya sendiri juga mendengarkan dan mendapatkan apa yang beliau ajarkan, dan itu yang tadi saya katakan salah satu kelebihan beliau adalah bagaimana beliau bisa mendaratkan pengajarannya dengan sangat sederhana sehingga orang-orang katakanlah dari berbagai kalangan bisa dengan mudah menangkap apa yang sedang dia sampaikan. Nah, itu yang saya lihat kelebihan dari KYK. Ya, karena hal ini penting kan, Bu. Yang pemirsa yang menikmati Pijar TV ini kan nggak cuma di kota besar, tapi juga ada orang-orang yang dari daerah gitu ya. Oleh karena itu makanya dukungan dari setiap pemirsa Pijar TV untuk mensupport setiap program yang diproduksi oleh Pijar TV, dari setiap donatur, setiap orang yang mendoakan, itu menjadi sangat penting bagi Pijar TV karena melalui itu semua kita bisa membuat program Ku Tahu Yang Ku Percaya salah satunya agar setiap pemirsa ini juga bisa merasakan setiap pengajaran mereka bisa dimuridkan lewat media. Nah, menurut Ibu sendiri selama ini bersama Pendeta Esra Soru nih, Bu, apa pengalaman-pengalaman yang menarik, Bu,
kalau saya percaya bahwa Ibu kan nggak cuma sekedar sebagai host dan juga narasumber ya Bu ya, tapi juga mungkin Ibu juga punya pengalaman ketika bersama dengan Pendeta Ezra ada hal-hal yang Ibu bisa pelajari dan hal yang unik yang Ibu bisa dapatkan selama program ini diproduksi Bu. Kami berdua adalah pribadi yang sama-sama dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lalu tadi ya saya katakan setiap kita tuh diberikan anugerah masing-masing sama Tuhan gitu ya. Dan saya juga dalam pelayanan sehari-hari juga banyak bergerak di bidang pemuritan sebetulnya. Jadi salah satu berkah ya, dibilang berkah gitu ya saudara ya. Itu ketika saya bersama-sama dengan beliau, orang bilang saya jadi bisa dapat ilmunya beliau. Oh oke. Gitu kan ya. Gitu. Jadi saya juga berupaya ketika mendampingi beliau bukan hanya sekedar ketika beliau sedang take begitu ya, recording gitu, terus kemudian saya sibuk dengan kegiatan saya yang lain, enggak. Jadi saya juga mengikuti beliau sedang mengajar gitu. Jadi saya sendiri juga banyak dibukakan tuh Bung Jo. Oh gitu ya. Oh maksudnya ayat itu ya. Oh aplikasinya seperti itu. Jadi saya sendiri yang adalah host dari program beliau sendiri tuh belajar dari apa yang beliau sampaikan seperti itu. Gitu. Jadi saya sendiri concern ketika beliau mengajar tuh ya saya duduk mendengarkan. Nah, itu salah satu blessing yang saya bisa dapatkan ya. Gitu. Ya, saya nangkapnya gini Bu, kalau Ibu aja yang menjadi anchor, yang menjadi seorang hostnya pada waktu itu, Ibu juga mau duduk diam dan belajar dari Pak Ezra ya. Apalagi pemirsa ya Bu ya. Betul. Karena pemirsa itu kan sudah menikmati langsung dari apa yang disiarkan oleh Pijar TV gitu. Iya. Apakah itu artinya mengkonfirmasi bahwa yang namanya pemuridan itu juga bisa dilakukan lewat media TV Bu? Betul sekali. Jadi sekarang tuh kita semakin diperbanyak dan diperluas sama Tuhan cara-cara untuk memuridkan seperti itu. Yaitu tadi kita bukan hanya dibatasi ruang kelas, bersama-sama di ruangan yang sama, tetapi kita bisa mendapatkan berkat dari sebuah pemuritan di mana sang guru bisa ada di mana, kita ada di mana. Sejauh memang kita punya hati ingin belajar, memperhatikan sungguh-sungguh, bahkan kan juga ada kesempatan-kesempatan yang dibuka ya lewat program KYK ini. Kalau tidak mengerti silahkan tanya. Nah itu dia, betul. Iya kan? Betul. Silahkan tanya. Jadi kita juga nggak dibiarin. Ya sometimes semua pemahaman orang tidak sama ya Bung Jo ya. Kadang-kadang kita juga ada kalanya nggak ngerti nggak ngerti gitu. Betul. Tapi di KYK ini diberikan kesempatan kalau nggak ngerti tanya. Betul. Sehingga pemirsa bisa menulis WA begitu ya, menyampaikan via WA, tanya. Ini tadi Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Dan saya tahu persis kemudian Pak Ezra akan menjawab kembali, akan menjelaskan kembali. Karena kita juga ingin pemirsa sampai mengerti, jangan sampai sesat kan ya. Jangan sampai salah, seperti itu. Jadi lihat, interaksi seperti ini pada akhirnya terkonfirmasi lewat media, bisa diselenggarakan dengan baik. Nah, ini ada satu hal yang mungkin para pemirsa Pijar TV mungkin tidak tahu, dan ini mungkin jadi satu rahasia sebetulnya dari Ku Tahu Yang Ku Percaya, bahwa banyak orang, banyak pemirsa Pijar TV bilang gini, wah kok itu relate banget ya, itu justru yang saya mau tanyain, tapi kok mereka bisa bikin program sesuai dengan apa yang dalam pertanyaan dalam benak saya gitu. Sebetulnya justru setiap program dari Pijar TV, terutama Ku Tahu Yang Ku Percaya, diproduksi dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsanya. Oleh karena itu, bagi Anda mungkin yang lagi nonton acara ini, mungkin Anda punya pertanyaan, silakan tuliskan di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Itu adalah nomor respons dari tim Pijar TV yang siap untuk melayani Anda, setiap melayani pertanyaan Anda. Dan dari setiap pertanyaan itu dikumpulkan untuk kita bisa bikin program yang akan dibahas. Salah satunya adalah oleh Bapak Pendeta Ezra Petsoru dalam Ku Tahu Yang Ku Percaya. Disitulah program pemuridan ya Bu ya? Betul. Mudah-mudahan itu harus ada interaktif. Nah itu dia. Jadi kita berkerinduan lewat program ini juga bukan satu arah Bung Jo. Iya kan? Betul. Jadi ini kita juga nanti berkesinambungan. Karena kan kalau para pengajar juga perlu tahu ya, ini orang yang menerima pengajaran kami ngerti atau enggak, masih bingung atau enggak, atau masih butuh di area mana ditingkatkan pengetahuannya. Nah dari interaksi yang pemirsa berikan kepada program KYK, kita jadi tahu the next step-nya bagaimana. Betul. Sehingga ya itu tadi yang Bung Jo katakan, ketika kita mendapat pertanyaan, lalu kita kemudian jawab dan akhirnya match, ketemu sama kebutuhan pemirsa. Gitu. Dan informasi juga yang perlu diketahui juga oleh setiap pemirsa Pijar TV yang selama ini mensupport kami oleh Pijar TV, baik itu melalui donasi maupun doa mungkin, bahwa
justru setiap program-program Pijar TV, terutama Kutau yang Kupercaya dan program-program yang diproduksi, itu kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan bukan hanya dari jemaat, Bu, tapi juga dari setiap gembala-gembala yang ada di daerah. Bahkan yang selama ini punya pertanyaan dari jemaatnya yang mungkin mereka bingung, gimana cara saya bisa menjelaskan. Dan mereka bertanya kepada tim Respon Pijar TV dan bersyukur pada Tuhan dari setiap dukungan dari para pemirsa kita yang mengirimkan donasi dan doa, akhirnya kita bisa memprogram tentang pertanyaan tersebut. Nah, menurut Ibu, kalau melihat seperti ini Bu ya, seperti ini, seberapa krusial sih Bu untuk setiap dari kita sebagai orang percaya untuk bisa mendukung setiap pelayanan seperti yang dilakukan oleh Pijar TV ini sih Bu? Sebetulnya ini krusial sekali gitu ya. Bukan hanya buat diri kita, tetapi kita juga belajar memikirkan pertumbuhan iman bagi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi tentu segala sesuatu itu kan ada kebutuhan operasional ya, Bung Jo ya, seperti itu. Jadi ketika kita memberi begitu ya, jangan hanya berpikir bahwa ini buat kita, atau kemudian kita tidak berdonasi karena kita pikir, saya nggak perlu buat saya gitu kan. Tetapi mari juga pikirkan bahwa ini sangat berdampak dan memberkati orang-orang di sekitar kita yang juga harus bersama-sama bertumbuh. Bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus. Wow, iya. Ya kan? Iya. Jadi ada banyak cara pelayanan yang bukan hanya khotbah di gereja, bukan hanya nyanyi di mimbar gereja, tetapi dengan berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita, ya itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pelebaran penginjilan. Betul. Salah satunya lewat media, gitu. Jadi memang krusial sekali untuk didukung ya sebetulnya ya. Untuk didukung tuh penting sekali seperti itu. Apalagi kita juga rindu menjadi bagian dari apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah sampai nanti Yesus datang kembali, Injil dikabarkan ke seluruh pelosok. Wow. Nah, bicara tentang pengabaran Injil, bicara tentang pemuridan ya Bu ya. Kita paham sekali bahwa ternyata pemuridan itu sangat penting, terutama juga di dalam keluarga ya Bu ya. Ibu juga sebetulnya di Pijar TV bukan hanya sekedar sebagai host di Kutau yang Kupercaya, membawa cara untuk Kutau yang Kupercaya, tapi juga Ibu membawakan program juga di Pijar TV, penolong yang sepadan ya Bu ya. Boleh cerita sedikit Bu tentang penolong sepadan itu program apa sih Bu? Nah itu mungkin pemirsa belum tahu penolong sepadan itu kayak pernah dengar apa ya di Alkitab tuh apa ya ayat itu ya gitu ya. Tapi itu program apa sih Bu kalau boleh Ibu bocorkan sedikit? Penolong yang sepadan itu adalah istilah yang muncul ketika Tuhan mempertemukan Adam dengan Hawa. Jadi memang penolong yang sepadan itu banyak berbicara mengenai kaum perempuan. Dan di akhir zaman ini pemirsa, kaum perempuan itu memang memiliki kekuatan yang spesial sendiri nih di dalam pengabaran Injil. Satu hal yang paling signifikan, jumlah perempuan katanya jauh lebih banyak dari laki-laki. Ya, seperti itu. 7:1 katanya ya, kayak begitu. Jadi bayangin kalau semua perempuan-perempuan, anak-anak Tuhan itu bergerak powerfulnya seperti apa. Lalu kemudian perempuan itu punya keunikan di mana kalau laki-laki katanya lebih bergerak dengan logika, perempuan lebih pakai perasaan, seperti itu. Jadi dengan perasaan ini sometimes plus minusnya begitu ya, dia akan mampu bergerak lebih berani karena kadang-kadang pertimbangannya ketinggalan gitu. Jadi mereka akan bergerak lebih dulu. Layani Tuhan. Wah, dia nggak pikir tuh resikonya apa karena bermain perasaan. Tapi kemudian positifnya juga kalau perempuan ini karena didominasi dengan perasaan, dia jauh lebih punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Wow. Ya kan? Jadi karena dia punya belas kasihan sama jiwa-jiwa, dia ingin menolong jiwa-jiwa itu, maka dia juga harus sadar untuk bisa menolong, dia harus punya sesuatu untuk diberikan dalam pertolongannya dia. Sehingga dia perlu belajar. Dia perlu melengkapi diri, dia perlu kuat di dalam Tuhan. Nah, lewat penolong yang sepadan, kita memberikan edukasi, memberikan kebenaran firman Tuhan yang menolong para wanita ini ya untuk bisa diperlengkapi agar mereka bisa menjadi alat-alatnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada, entah itu di rumah tangga, di lingkungan, di gereja, bahkan kemanapun dia diutus. Kayak gitu. Ya, saya setuju dengan perkataan Ibu tadi, karena kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya ya Bu ya. Salah satunya adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, melalui program penolong sepadan ini Bu, berarti kan sama seperti bahwa kita tuh harus bisa menjadi penolong yang baik juga bagi pasangan kita, pastinya seperti itu. Nah,
menurut Ibu seberapa besar sih peran wanita untuk membawa Kristus dalam keluarga nih Ibu? Lingkungan yang paling kecil tapi yang paling penting juga dalam kehidupan terutama wanita. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab untuk membawa Kristus ke dalam keluarganya. Jadi jangan juga berpikir bahwa itu semata-mata hanya dibebankan kepada wanita. Tapi pastinya pria punya kelebihannya, punya keunikannya untuk menyampaikan kerajaan Allah di keluarga, demikian juga dengan perempuan gitu. Perempuan punya kelebihan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perempuan ini dengan segala apa yang Tuhan berkati di dalam dirinya itu juga bertanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah lewat perbuatannya gitu. Misalnya sekarang gini ya, ini hal yang baik tapi juga perlu diantisipasi dengan seksama. Istilah emansipasi wanita. Membuat wanita bangkit, membuat wanita tidak merasa kecil, ya, tidak merasa minder dan lain sebagainya dan merasa bisa setara dengan pria. Tapi yang dikhawatirkan adalah emansipasi yang kebablasan. Contohnya apa Bu? Kalau boleh kasih Jadinya sekarang begini, yang seharusnya kita dalam rumah tangga gitu ya, bagaimanapun juga memang Tuhan sudah memilih pria untuk menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi kepala dalam rumah tangga gitu. Dan wanita itu adalah supportingnya, sebetulnya kan seperti itu. Tapi karena kebablasan, apalagi dia lihat kayaknya pasanganku nggak lebih baik, pasanganku nggak lebih pintar, pasanganku tidak lebih punya penghasilan yang mumpuni dibanding aku. Jadi kemudian dia menggantikan posisi itu, dia yang jadi kepala, gitu. Ya, kecuali untuk situasi-situasi tertentu, misalnya memang prianya atau suaminya sudah dipanggil pulang sama Tuhan ya, itu lain, dia harus menjadi single mother, single mom yang mengambil alih begitu. Tapi ini suaminya masih ada dan lain sebagainya, tapi kebablasan, akhirnya dia menggantikan. Dan yang terjadi adalah direndahkan nih, pria-pria ini direndahkan gitu. Jadi sebetulnya jadi kebalik nih, kalau beberapa tahun yang lalu, kenapa terjadi kebangkitan wanita dan emansipasi? Karena wanita merasa tidak mau dinomorduakan gitu. Tapi karena emansipasi yang kebablasan, jadi sekarang pria yang dinomorduakan. Ini kan jadi keliru kan sebetulnya. Padahal yang Tuhan inginkan adalah laki-laki dan perempuan harus bisa bekerja sama dengan baik. Betul. Nah itu, jadi peran-peran perempuan di dalam rumah tangga untuk menghadirkan kerajaan Allah tuh signifikan banget. Gitu ya, signifikan banget. Bagaimana mereka juga harus betul-betul belajar, ya saya ini jadi perempuan seperti apa. Saya ini harus berbuat bagaimana di rumah tangga saya. Saya ini harus bisa membangun relasi dengan suami, dengan anak, dengan keluarga suami gitu kan ya. Seperti apa, supaya jangan sampai gara-gara perilaku kita bukan Tuhan dipermuliakan tapi Tuhan dipermalukan. Wow, iya karena banyak, terutama dari informasi sekarang ini, memang ada banyak yang kita sebut peran ayah yang hilang dalam keluarga. Beban imam, atau ibarat seorang imam itu ada di dalam ayah gitu ya Bu ya. Tapi juga tidak boleh dilupakan bahwa ada peran istri dalamnya atau peran seorang ibu untuk membawa Kristus dalam keluarga. Karena apakah Ibu setuju dengan istilah bahwa anak justru belajar bagaimana mengelola keluarganya itu justru dari bagaimana mereka melihat hubungan antara ayah dan ibunya kan ya Bu ya. Artinya pemuridan itu menjadi hal yang harusnya dicontoh dari kedua orang tuanya juga, bukan hanya dari gereja saja ya Bu ya? Betul. Karena pemuritan yang sesungguhnya itu kan bukan guru ngajar lalu orang duduk diam dengerin ajarannya gitu kan ya. Tetapi sang murid bisa melihat teladan yang diperlihatkan sehari-hari oleh si gurunya gitu. Teladan pertama kali yang akan didapatkan oleh anak-anak di rumah tangga kan bukan oleh karena tetangganya, tetapi dari orang tuanya, gitu. Sehingga dari perilaku orang tuanya, baik si ayah atau si ibu, ini akan menjadi pemuritan buat anak-anaknya. Jadi bayangkan kalau ayah dan ibunya gagal dalam sebuah pemuritan, bagaimana nasib generasi ini? Nah itu, gitu. Jadi memang Pijar TV ini cukup memikirkan segala sesuatu holistik ya, gitu ya. Jadi ada pemuritan untuk semua pribadi gitu ya, seperti lewat KYK. Lalu kemudian juga ada program yang khusus untuk mengingatkan kaum wanitanya seperti apa gitu ya. Dan mungkin nanti akan berkembang lebih lagi begitu ya Bapak Ibu, makanya terus mendukung Pijar TV. Ya, terima kasih Bu Marta. Banyak insight yang kita belajar juga dari peran Ibu Marta
dari pertama sebagai salah satu ya sebagai anchor Bu ya dari atau host dari acara Ku Tahu Yang Ku Percaya yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Israel Soru yang seringkali kita lihat program-programnya sudah memberkati banyak orang, dilihat oleh banyak pemirsa saat ini. Dan justru tujuan kita membuat program ini adalah banyak orang juga bisa dimuridkan belajar tentang firman. Tapi nggak kalah pentingnya adalah program yang Ibu bawa yaitu program yang membawa orang-orang atau para wanita pada khususnya untuk belajar bahwa mereka adalah penolong yang sepadan. Untuk mereka jangan sampai jadi orang-orang yang kebablasan karena ingin menggantikan peran pria ya Bu ya dalam keluarga. Mau jadi Wonder Woman. Dan ini semua bisa terjadi, bisa terwujud ya karena support dari para pemirsa Pijar TV. Betul. Gitu. Memang yang sangat kita butuhkan adalah dukungan doa. Ya. Betul. Tetapi juga bukan hanya sekedar doa ya pemirsa ya, karena semuanya ini tidak bisa kita beli pakai doa. Kalau bisa dibeli pakai doa lebih mudah kita berpikirnya, tapi semuanya ini ada materi yang harus dikorbankan, harus diberikan. Jadi betul-betul dukungan material khususnya ya yang pemirsa berikan itu jujur yang membuat KYK ini bisa terus diproduksi. PYS bisa diproduksi, bahkan program-program yang lain di Pijar TV bisa terus berkelanjutan diproduksi. Ya. Terima kasih Bu Marta untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Terima kasih para pemirsa Pijar TV. Sudah dengarkan langsung ya tadi dari Bu Marta bagaimana peran Anda itu menjadi sangat penting untuk kita semua untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Kita kembali lagi pada Yenima di Pijar News. Wow, terima kasih Kak Jo untuk pembahasan yang sangat menarik bersama dengan Pendeta Marta Yudano mengenai pelayanan-pelayanan yang dikembangkan dari produksi program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan dampaknya bagi banyak orang. Pemirsa, Pijar TV juga memiliki sebuah program pembelajaran Alkitab yang lengkap dan detail loh yang kami sajikan dalam bentuk talk show yaitu Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci adalah program TV yang mempelajari seluruh Alkitab, kitab demi kitab dari Kejadian hingga Wahyu. Program ini merupakan penerjemahan dari program Kol Alkitab yang merupakan program TV Arab pertama yang mempelajari seluruh Alkitab buku demi buku dari Kejadian hingga Wahyu. Semua Kitab Suci tayang setiap hari di Pijar TV dengan jadwal penayangan sebagaimana yang tertera berikut ini. Bagi 10 pemirsa terpilih setiap bulannya yang rajin mengirimkan pertanyaan dan permohonan doa di nomor kontak yang tertera di layar, akan mendapatkan merchandise menarik dari program Semua Kitab Suci ini loh. Nah, khusus di awal tahun ini, merchandise menarik yang akan kami bagikan adalah kalender tahun 2024. Keren ya? Yuk, makanya segera saksikan program Semua Kitab Suci hanya di Pijar TV. Mulai 9 November 2023 kemarin, kini setiap hari Kamis jam 6:30 malam, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday Movement bersama dengan Peter Chris membuat kelas-kelas pemuritan online secara gratis melalui Zoom yang membuka diskusi tentang Alkitab secara detail bahkan kitab demi kitab. Makanya kalau gitu jangan sampai ya lewatkan kesempatan ini. Yuk segera mendaftar free online kelas ini ke nomor yang tertera di layar. Kelas ini akan selalu available setiap 2 minggu sekali, makanya jangan takut nggak sampai ikutan. Saudara, kami juga bersyukur sekali bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan Pijar TV ini untuk menjadi berkat yang indah bagi begitu banyak orang. Namun tentu kami tidak akan mampu menjadi dampak sebesar ini jika bukan karena uluran tangan saudara yang bermitra dengan Pijar TV dalam segala bidang, baik dalam bentuk donasi rutin maupun bantuan kemitraan lainnya seperti doa, logistik, office space, dan juga kerinduan yang sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya dalam wadah media siar dan juga membantu kami mengembangkan program-program yang memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman sehingga dapat mulai mempengaruhi komunitas lokal mereka untuk mengikut Kristus. Dukungan dana rutin saudara juga memiliki potensi untuk mempengaruhi setiap bidang pelayanan kami
kami juga memberi kami fleksibilitas untuk mengalokasikan dana di area yang paling dibutuhkan setiap bulannya. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, sejauh ini inilah salah satu contoh dari begitu banyak yang saudara sudah lakukan bersama dengan Pijar TV. Terima kasih donasi saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa. Dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan juga pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit dijangkau oleh internet. Berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV di bulan November 2023 dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara, sungguh memberkati pelayanan ini. Baiklah pemirsa, sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Yemi Mautapea, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru, dan salam terang bagi Indonesia.